Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar pembelajaran. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Triwijayanti, kemudian ada rekan saya Syahda Humaira, selanjutnya ada Tiara Anissa Putri. Yang kami hormati, Ibu Nita Sofia SPD MPDE selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Dalam pembahasan kali ini kita ada 3 subbab, yaitu konsep dasar mengajar, perubahan paradigma dalam mengajar, dan makna mengajar. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar mengajar, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh teman kami Tiara Anissa Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai konsep dasar mengajar. Yang pertama kita masuk mengenai makna mengajar. Nah, seperti mana diketahui bahwa makna belajar mengalami perkembangan secara deskriptif, yaitu memiliki makna sebagai proses penyebaran informasi dari guru kepada siswanya. Dalam konsep belajar tersebut ada beberapa karakteristik di mana proses penyampaian dan menanamkan ilmu pengetahuan tersebut memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, proses pengajaran berorientasi kepada guru atau teacher-centered. Nah, dalam hal ini, guru memegang peranan penting dalam kegiatan pembelajaran sehubungan dengan proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, pada proses pengajaran ini, guru memiliki makna sebagai guru sebagai evaluator, guru sebagai motivator, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu siswa sebagai objek belajar. Nah, siswa sebagai objek belajar yaitu memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakatnya. Bahkan untuk belajar sesuai dengan gayanya yang sangat terbatas. Sebab dalam proses pembelajaran segalanya diatur dan ditentukan oleh guru. Nah, yang ketiga yaitu kajian pengajaran yang terjadi pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, proses pembelajaran berlangsung pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan, atau biasa disebut dengan pembelajaran secara formal. Materi yang dilakukan secara terpisah seakan-akan tidak ada kaitannya dengan yang lain. Yang selanjutnya yaitu beberapa karakteristik konsep belajar tersebut sebagai mengatur kehidupan lingkungan, yaitu yang pertama, mengajar berpusat pada siswa atau student-centered. Nah, dalam hal ini, siswa mempunyai kesempatan untuk belajar sesuai dengan gayanya sendiri. Guru tak lagi berperan hanya sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai orang yang membimbing dan memfasilitasi agar siswa mau dan mampu belajar. Ini makna student-centered. Siswa ditempatkan sebagai subjek yang belajar sesuai bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu siswa sebagai subjek belajar. Dalam konsep mengajar sebagai proses mengatur lingkungan, siswa dipandang sebagai organisme yang aktif, yang memiliki potensi untuk berkembang, dan mereka merupakan individu di mana memiliki kemampuan dan potensi dalam belajar. Nah, yang ketiga yaitu ada pembelajaran berorientasi pada pencapaian tertentu. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran adalah proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sejauh mana materi pembelajaran yang dikuasai siswa dan membentuk pola perilaku siswa itu sendiri. Metode yang digunakan guru tidak hanya ceramah, tetapi menggunakan berbagai metode seperti penugasan, kunjungan ke objek tertentu, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Tiara yang telah menjelaskan materi mengenai konsep dasar mengajar. Selanjutnya yaitu ada materi mengenai perubahan paradigma dalam mengajar, yang mana akan dijelaskan oleh Syahda Humaira. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Syahda Humaira akan menjelaskan materi mengenai perubahan paradigma dalam mengajar. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dari paradigma tersebut. Nah, paradigma sendiri yaitu
cara pandang seseorang terhadap sesuatu atau pola pikir seseorang terhadap sesuatu. Di sini kita dapat melihat perubahan yaitu dalam mengajar yaitu pembelajaran konvensional atau tradisional berubah menjadi pembelajaran berbasis digital atau lewat e-learning. Nah, seperti yang kita tahu, pembelajaran konvensional atau tradisional merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara yang lama, yaitu masih mengandalkan ceramah, di mana siswa dalam kegiatan pembelajaran hanya mendengarkan ceramah, kemudian mencatat. Nah, sebenarnya pembelajaran konvensional ini selamanya tidak juga memberikan sisi yang buruk. Namun pada pembelajaran konvensional ini, siswa cenderung pasif. Siswa tersebut cenderung hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru. Sementara itu, pembelajaran berbasis digital atau e-learning, siswa lebih aktif, siswa lebih berinisiatif atau berkeinginan mencari tahu sendiri informasi-informasi mengenai pembelajaran. Nah, di mana kalau kita berbicara mengenai e-learning, yaitu erat kaitannya dengan menggunakan komputer, laptop, netbook, atau hal yang lainnya. Nah, di sini mahasiswa atau mahasiswa bisa dengan mudah mencari informasi, menonton video pembelajaran, ataupun mengakses segala tugas selama pembelajaran. Selanjutnya yaitu di sini kita melihat perubahan karakteristik dari pembelajaran konvensional dan berbasis e-learning. Kalau perubahan paradigma pembelajaran konvensional yaitu berorientasi pada guru, siswa sebagai objek belajar, proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian tujuan utamanya menitik beratkan pada penguasaan materi pelajaran. Sedangkan paradigma pembelajaran berbasis e-learning orientasinya yaitu pada siswa. Siswa sebagai subjek belajar. Proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Tujuan utama pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Next. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu model pembelajaran yang mengalami perubahan, yaitu dari model pembelajaran yang diberitahu sebagai sumber utama, tekstual, berbasis konten, parsial, jawaban tunggal, dan verbal, menjadi model pembelajaran yang mencari tahu, berbasis aneka sumber belajar, pendekatan ilmiah, berbasis kompetensi, terpadu, kebenaran jawaban multidimensi, dan keterampilan yang lebih aplikatif. Baiklah, hanya itu penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Syahda Humaira. Jadi begitu ya tentang perubahan paradigma dalam mengajar, di mana yang sebelumnya terjadi pembelajaran secara konvensional atau tradisional, kemudian berubah menjadi pembelajaran digital atau kita sebut biasanya sebagai e-learning, di mana pembelajaran secara e-learning itu lebih menitik beratkan kepada siswa atau mahasiswa untuk lebih aktif lagi. Selanjutnya yaitu materi tentang makna mengajar, yang mana dalam hal ini materinya akan saya jelaskan sendiri. Oke, di sini ada pengertian mengajar menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Nana Sujana tahun 1989, di mana mengajar merupakan suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar mengajar. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Muhammad Ali tahun 1992, yaitu mengajar merupakan segala upaya yang disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian yang terakhir ada menurut Raymond Hassinamura, di mana mengajar itu merupakan bentuk perilaku yang kompleks. Yang dimaksud dengan bentuk perilaku yang kompleks itu dapat ditafsirkan berupa penggunaan secara integratif komponen yang ada di dalam tindakan mengajar untuk dapat menyampaikan pesan pengajaran. Oke, next. Ini di sini ada apa sih mengajar itu? Secara umum, makna mengajar merupakan
bagian dari adanya serangkaian aktivitas atau kegiatan kompleks yang dilakukan guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa sehingga terjadi proses belajar. Adapun aktivitas kompleks yang dimaksud yaitu adalah mengatur kegiatan belajar siswa, pemanfaatan lingkungan, baik yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas, serta memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa. Selanjutnya, pada sejatinya, mengajar itu merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, di mana dalam proses mengajar ini, guru atau tenaga pendidik memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan materinya kepada siswa. Keberhasilan suatu pendidikan atau pembelajaran itu bergantung kepada penyampaian materi pelajarannya. Jadi tugas mengajar ini merupakan suatu perbuatan yang membutuhkan tanggung jawab moral yang cukup berat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kepada teman-teman yang ada pertanyaan mengenai materi kami, boleh ditanyakan di forum diskusi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.